Oke, selamat datang buat teman di Yubinar episode keempat. Hari ini di Juragan Forum kita telah bersama Juragan. Biasanya yang malam ini pastinya bakal berbagi sama teman-teman semuanya. Tema kita malam ini adalah jeng jeng jeng. Nah, rahasia formula headline bersama Mas Jaya Setiabudi. Halo Mas J. Ya, kelihatan aku? Kelihatan. Oke. Kaosnya bagus nggak? Bagus banget. Oh, beli di mana Mas J? Ini akan keluar di Kopdar Akbar Yuk Bisnis Indonesia. Baik teman-teman, minggu lalu atau serial 2 minggu terakhir kemarin kita sudah membahas yang namanya influence, ya, the psychology of persuasion. Itu juga bagian dari basic copywriting. Kemudian setelah itu minggu lalu kita juga membahas tentang anatomy sales letter, itu tentang bagaimana kita menyusun konten copywriting-nya untuk terutama diaplikasikan dalam sales letter. Kemudian yang yang episode ketiga ini keempat ya, tapi saya menganggap ketiga dari materi serial tentang copywriting. Kita akan membahas headline. Kalau sebelumnya saya mengumumkan kepada Anda bahwa saya akan membahas tentang induksi dan headline. Nah, saya pisahkan materi itu supaya Anda mendapatkan materinya lebih dalam lagi, supaya lebih mantap ya. Nah, jadi kita akan hanya membahas malam hari ini tentang headline, tapi benar-benar masuk dalam rahasia formula atau rahasia membuat formula headline itu bagaimana. Oke, siap ya? Saya akan masuk ke dalam slide. Nah, rahasia formula headline. Saya compile materi-materi ini, sebenarnya ini adalah materi perbaikan dari white copywriting saya sebelumnya. Yang sebelumnya saya mungkin sebelumnya saya langsung direct menggunakan formula-formula yang sudah ada. Nah ini basicnya, fondasinya, dasarnya Anda dapat dari mana? Harapan saya dengan Anda mengerti dasarnya Anda dapat dari mana, Anda akan mengerti atau mengaplikasikan dengan teknik ini ke dalam pembelajaran yang lain, ya. Nah ini yang disebut dengan namanya modeling. Nah, baik, copywriting, ya. Kenapa copywriting online itu tidak mudah? Karena memang betul copywriting online itu sebenarnya misteri. Karena penjual tidak bertatap muka langsung dengan pembelinya. Kita melalui suatu tabir yang disebut namanya website, ya, yang disebut namanya landing page ataupun juga email, sales letter. Nah, di situ kita ini tidak bisa bertatap muka langsung dengan mereka. Nah, dengan begitu artinya kita ini nggak bisa melihat responnya mereka, mimik mukanya mereka. Bahkan intonasinya pun kita nggak bisa bertatap muka. Tidak bisa mengindranya. Nah, padahal yang disebut namanya komunikasi itu yang disebut komunikasi adalah 7%-nya adalah kata-kata. Jadi copywriting ini hanya 7% dalam elemen komunikasi. Yang paling sempurna berjualan sebenarnya pada saat kita bertatap muka, ya, dan mendengar secara langsung. Intonasi 38%. Fisiologis, bahasa tubuh, mimik muka, gestur itu 55%. Nah, karena kita nggak bisa menanyakan juga kepada mereka informasi apa yang Bapak perlukan. Bapak, maaf, lagi mencari produk apa? Kenapa Bapak mencari produk itu? Seperti apa detailnya yang Bapak cari? Harganya berapa? Keberatannya apa? Dan seterusnya. Kita nggak bisa menanyakan seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus jadi cenayang, kayak dukun begitu. Ya, artinya apa? Kita harus berpikiran, ya, apa saja kira-kira yang akan mereka tanyakan, mereka cari informasinya, mereka ragukan, mereka keberatan, itu yang harus kita pikirkan gitu loh, ya. Nah ini tidak mudahnya copywriting di situ. Oke, baik. Nah, kita akan mencoba satu metode yang baru yang disebut namanya modeling. Inilah cara tercepat kalau kita mau belajar. Misalkan Anda mau belajar bisnis, ya, cara yang tercepat adalah model dari orang yang udah ahli dalam bisnis bidang tertentu. Misalkan Anda mau belajar menjual makanan snack, ya Anda tinggal belajar dengan yang sudah terbukti menjual snack dengan laku keras. Misalkan filmnya The Billionaire, Takoinoi, ya, atau juga mungkin adik kita Gazan Aska, ya, Anda bisa belajar dengan mereka shortcutnya bagaimana. Nah, setelah itu kita model, oke? Antara lain seperti gini. Kalau copywriting bagaimana penerapannya? Simpel aja. Kita lihat aja
contoh-contoh copywriting yang ada di pasaran seperti apa. Oke, contohnya ya, misalkan Anda membaca copywriting ini kok menarik banget buat aku. Jangan lupa screenshot. Oke, di save di tempat library Anda. Nah, nanti Anda bisa tanyakan pada saat mentoring, Anda tanyakan. Bagaimana caranya, misalkan ya ini, bagaimana caranya menghasilkan 10 juta per bulan sambil dasteran. Oke, turun 10 kg dalam 30 hari tetap bisa makan donat. Mau? Modal Rp300.000 bisa punya penghasilan 7 juta per bulan. Sekarang Anda bisa jadi pengusaha, hanya bermodal laptop dan modem saja. 9 alasan kenapa Anda layak jadi istri idaman pengusaha. Nah ini ayo. Menarik. Kalau nggak bisa jadi pengusaha, jadi istri pengusaha oke lah ya. Boleh lah, boleh. Malah justru malah enak. Kenapa? Karena langsung passive income, nggak usah kerja. Oke, lanjut. Cara mudah ternak duit dengan halal dan legal. Wah, ini para investor kan yang punya duit. Apakah Anda ibu muda yang peduli dengan anak Anda? Rahasia menaikkan IQ anak Anda seperti Einstein. Inilah caranya membebaskan diri Anda dari belenggu, hutang, dan riba. Hanya 3 hari, wajah berjerawat jadi mulus, aman, dan organik. Maksudnya mulus secara aman dan organik. Nah, bagi seseorang yang awam, membaca copywriting seperti ini, seolah-olah kayak, apa sih Mas Ji? Aku tidak melihat sesuatu, formulanya apa. Memang menarik sih menarik, cuma nggak ngerti itu cara buatnya bagaimana ya. Itu dapat ilham doang atau gimana? Nah, kalau kita ngerti ilmunya, sebenarnya ini ada semuanya, ada formulanya gitu, ada ilmunya. Jadi mata kita bisa terjadi sesuatu yang mungkin transparan melihat yang tadinya hitam putih ini jadi berwarna. Oke, masih ingat minggu lalu kita berbicara tentang namanya formula konversi kan? Kurang lebih formulanya seperti gini kan? Problem plus daya ungkit plus solusi dan kemudahan. Oke, solusi dan kemudahan biasanya berjalan beriringan. Oke, jadi solusi makanya saya kasih dalam kurung solusi plus kemudahan. Yang lebih besar dari semua hambatan yang ada. Nah, untuk memperbesar problem solusi kemudahan tersebut, ya itu harus ada yang disebut namanya angka. Oke, kita utamakan, bukan harus ya. Jadi sebisa mungkin diberikan angka supaya angka itu memberati bebannya ketiga hal itu. Oke, sehingga ini lebih besar daripada semua hambatan yang ada. Kira-kira begitu ya. Nah, di dalam copywriting ada yang disebut namanya angle atau sudut bidik. Oke, jadi yang dimaksud sudut bidik itu apa? Sudut bidikan kata kunci. Kalau kita bicara masalah copywriting, pasti kita bicara masalah kata. Oke, kata apa? Kata kunci. Nah, beda produk, beda target market, beda awareness. Maksudnya awareness itu ada orang yang sudah tahu tentang produk itu, ada orang yang belum tahu tentang produk atau merek tersebut. Itu akan berbeda angle headline-nya. Nah, contohnya nih ya, sederhana. Sama-sama menjual, saya menjual buku buka langsung laris. Nah, misalkan saya mau membidik angle berdasarkan target pasar. Siapa target pasar saya? Calon pengusaha dan pengusaha pemula. Nah, ini saya bisa bidik 2 kali ini. Bisa calon pengusaha duluan, baru pengusaha pemula. Misalnya begini, calon pengusaha harus baca buku ini. Nah, ini headline. Yang membidik angle-nya adalah target pasar. Nah, yang kedua, angle-nya berdasar solusi dan kemudahan tadi itu. Oke? Jadi ada angle yang dari problem, ada angle dari solusi. Angle dari solusi dan kemudahan contohnya mau buka bisnis langsung laris ya. Nah, jadi mau buka bisnis ini adalah solusi. Kemudahannya langsung laris. Oke? Lanjut. Problemnya di angle misalkan. Angle-nya di problem. Oke? Kita mau membidik angle yang angle-nya adalah problem. Bosan trial error dalam bisnis. Jadi trial error adalah problem. Setiap pengusaha biasanya mengalami kayak masa-masa yang disebut namanya trial error. Kenapa seperti itu? Ya bisa jadi karena mungkin belum pernah mengalami sebelumnya, ya. Belum pernah belajar sama orang yang pernah mengalami sebelumnya atau yang disebut namanya mentor, belum pernah memiliki ilmunya atau ilmu tidak sesuai dengan praktek, teori tidak sesuai dengan praktek. Nah, angle yang lain adalah
angle promo atau promosi, misalkan diskon 30%, hanya 50 pieces. Nah, ini masing-masing tentu aja membidik angle-nya ada alasan. Jangan sekedar kita membidik angle tanpa alasan. Oke, contohnya kalau kita membidik angle target pasar, ya kita sudah ngerti target pasarnya siapa. Oke, kita membidik angle-nya solusi dan kemudahan, ya dalam arti target pasar itu sudah mengerti problemnya apa. Kira-kira begitu ya. Jangan sampai nanti kalau dia tidak tahu, dia tidak sadar tentang problemnya, jangan kita langsung membidiknya angle-nya solusi dan kemudahan. Ada orang yang tidak sadar tentang problemnya. Oke. Paham ya? Jadi nggak sadar dia punya masalah gitu. Nggak sadar. Misalkan gini loh, dia merasa bahwa buka usaha mah nggak harus trial error kok. Buka usaha ya nggak ada teori kok, kan begitu ya. Buka usaha ya emang harus seperti ini gitu ya. Atau gimana sih caranya buka usaha, kan begitu ya. Dia belum pernah mengalami problemnya. Kalau dia belum pernah mengalami problemnya, artinya dia calon pengusaha. Kita mau ngomong trial error, ya ini agak percuma, ya. Karena bosan trial error itu adalah untuk orang yang sudah pernah mengalami usaha sebelumnya. Paham ya maksudnya? Jadi ini pembidikan yang ini berbeda-beda berdasarkan kondisi dari target pasar kita. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, angle itu sebenarnya tidak sedikit, bisa jadi puluhan macam angle itu ya. Oke. Tergantung dari produk yang akan kita jual ya dan target pasarnya. Ini saya ambil contoh. Tadi yang kita kenal yang namanya angle problem, kemudian angle solusi, ya, angle kemudahan. Sekali lagi solusi dan kemudahan biasanya saling bergantungan. Ada juga yang disebut namanya angle star. Nah, tadi yang misalkan tadi ada contoh kasus menaikkan IQ anak Anda seperti Einstein. Einstein itu dianggap starnya, gitu ya. Nyanyi seperti Michael Jackson, misalnya begitu. Nah, Michael Jackson adalah starnya. Oke. Nah, ini yang disebut namanya angle membidik berdasarkan starnya. Ada juga yang mungkin angle berdasarkan target pasarnya. Misalkan begini, apakah Anda ibu muda usia 25 sampai 35 tahun punya anak, tandanya, atau ibu muda pasti punya anak ya. Oke. Nah, misalkan kita bilang gitu aja. Jadi ibu muda usia 25 sampai 35 tahun. Nah, ini angle-nya berdasarkan target pasar. Oke. Nah, bisa loh. Oke. Misalkan kita bicara masalah parenting gitu ya. Itu juga bisa membidik target pasarnya langsung ya. Tentang apakah Anda orang tua yang peduli dengan anak Anda. Nah, ini dua bidikan itu kan. Yang satu dibidik angle-nya si target pasarnya orang tua, yang satu angle dari sisi orang yang tercinta atau leverage. Nah, bagi orang yang sudah mempelajari ilmu copywriting, semua itu seolah transparan. Pas orang berbicara, kita mendengarkan skrip tentang iklan gitu ya, atau kita membaca, itu seolah semuanya transparan, ada warna-warninya semuanya gitu. Ya. Tadi angle promo sudah kita bicarakan juga tentang diskon. Jadi kalau produknya sudah dikenal, beda dengan produknya belum dikenal. Misalkan contoh ya, satu merek yang terkenal begitu ya, mau buka di satu kota. Awareness-nya sudah ada. Jadi orang tanya, kalau biasanya mereka mengukur awareness duluan, apakah Anda sudah mengetahui merek A, merek B, merek C ini, kan begitu kan ya. Nah, jika sudah mengetahui, oh sudah pernah beli, sudah itu enak itu, kan begitu ya misalkan ya. Nah, itu promonya akan berbeda dengan orang yang belum pernah mengenal sebelumnya. Yang sudah mengenal, kita tinggal 30% diskon, 20% diskon, 10% diskon bisa. Kalau yang belum mengenal, ya kecuali fashion beda perkara ya. Nah, kalau misalkan makanan belum mengenal, apalagi makanannya makanan berat, orang akan bertanya seperti gini, ya, gue nyoba aja sekali belum, lu mau diskon, ya, boro-boro gue nyoba kan, gitu kan, nggak tahu enak atau nggak enaknya, paham ya? Jadi nggak bisa kita promosikan berdasarkan itu. Terus promosinya berdasarkan apa, Mas J? Berdasarkan harga, kalau makanan ya, apalagi makanan berat mungkin. Nah, itu harga itu yang membuat mereka akan coba trial gitu loh. Udah nggak apa deh trial error, tapi nggak seberapa mahal kok, kan dia berpikir seperti gitu. Ya. Baik. Yang lain lagi, contohnya angle berdasarkan diferensiasi atau keunggulan bersaingnya dibandingkan produk yang lain. Ya, ini angle ini macam-macam. Oke. Nah, jadi
pembidikan angle yang tepat akan membuat target pasar itu kayak trends gitu loh. Karena kata itu mengandung vibrasi sebetulnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kembali lagi, tadi yang kita bicarakan tadi itu, ini akan menjadi transparan dan berwarna-warni. Oke, kalau kita sudah belajar ilmu tentang copywriting, contoh, bagaimana caranya menghasilkan ya 10 juta per bulan sambil dasteran. Nah, 10 juta per bulan ini disebut namanya angka ya yang bisa diimajinasikan dari mendapatkan penghasilan. Oke, penghasilan adalah tujuan, ini vision ini sebetulnya. Bagaimana caranya menghasilkan penghasilan ya? Kata kuncinya adalah penghasilan. Bagaimana caranya? Ini disebut namanya kata pembuka, oke, atau kata penekanan. Ya, penghasilan 10 juta per bulan itu angka untuk memvisualisasikan suatu penghasilan sambil dasteran adalah kemudahan. Oke, kalau sambil dasteran target pasarnya jelas adalah ibu-ibu. Jangan nanti pas kita membuat sambil dasteran terus target pasarnya bapak-bapak ya, bisa tapi kurang tepat. Oke, turun 10 kg ini adalah suatu visionnya, turun berat badan adalah suatu vision atau suatu impian, suatu solusi yang dia inginkan. 10 kg adalah angka. Oke, nah dalam 30 hari ya, dan seterusnya ini dalam 30 hari adalah durasinya, kemudahannya tetap bisa makan donat, kemudahan lagi, mau kata penekanan dan seterusnya. Oke, jadi ini semuanya akan jadi transparan di mata kita yang mengerti tentang namanya copywriting. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya jabarannya kata penekanan. Nah, kata penekanan merangsang minat untuk mengetahui, atau kalau dalam website itu kita klik ya, untuk mengklik misalkan ada promosi di tempat sosial media, Twitter atau di Facebook ya. Nah, Anda memberikan suatu headline, kemudian lanjutannya adalah klik di sini misalnya begitu. Ini yang membuat dia mau akan klik. Atau kalau di Facebook juga kalau Anda perhatikan itu ada sebenarnya tulisan namanya see more ya. Lihat lebih lanjut ya, baca selanjutnya. Nah, itu yang diklik itu karena orang membaca headline-nya menarik. Oke. Nah, atau dia langsung ingin membeli kan begitu kan. Nah, kata penekanan biasanya digunakan sebagai kata pembuka dalam headline, meskipun tidak selalu. Oke, dalam arti bisa dikombinasikan di tengah, bisa kombinasikan di depan atau di belakang. Inilah contoh-contohnya gratis, diskon, mudah. Nah, sekali lagi ada yang sifatnya kok kayak soalnya hard selling mas, gratis diskon, apakah promosi itu selalu gratis dan diskon? Tidak selalu. Saya pernah mengatakan kemarin kan, bahwa kalau ada promosi herbal, promosi kecantikan, jangan Anda menggunakan gratis atau diskon. Ya, saya tidak setuju itu. Ya, kenapa? Karena kecantikan itu jangan didiskon gitu kan ya. Misalkan Anda mau berbicara tentang kesehatan ya, herbal tuh ya baiknya jangan didiskon tapi dikasih bonus itu boleh. Oke, dikasih bonus A, bonus B itu masih oke. Baik ya, mudah, cara, cepat dan seterusnya ya. Ini ada sekarang, pengumuman, penting sekali, menakjubkan, terakhir, spektakuler, rahasia, terbatas, heboh, alasan kenapa, dapatkan, miliki, hanya, dan seterusnya. Sadis, bisa juga. Sekarang juga bisa menggunakan Afgan, ya boleh juga. Telah hadir, satu-satunya, jangan lewatkan, meledakkan, bagaimana caranya? Nah ini bisa juga digabungkan. Bagaimana caranya meledakkan omset dalam waktu, ya. Begitu kan bisa. Tak perlu, lihat betapa mudah. Ini semua kata penekanan. Dan tidak hanya ini ya, tentu aja ini adalah contoh-contoh yang paling lazim digunakan. Anda bisa menggunakan kata-kata penekanan yang lain. Misalkan gini, tahu-tahu udah bosan dengan kata penekanan yang ada, Anda menggunakan kata penekanan, bapakmu, kan begitu ya. Boleh juga. Atau anakmu. Hei kamu, ngapain dia lihat, kan begitu boleh juga. Ya, kata penekanan itu yang penting buat shocking lah ya, buat saya begitu aja. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah kata penekanan dilanjutkan dengan namanya kata kunci. Oke, di kata kunci itu apa yang dipikirkan oleh mayoritas calon konsumen. Ini seringkali saya menyebutkan namanya mayoritas calon konsumen itu yang dimaksud apa? Berprinsiplah Pareto, kerja 20, hasil 80. Oke, yang 20% jangan terlalu dipikirkan.
Kalau pas waktu kita luang, ya oke kita mikirin yang 20%, tapi yang 80% dulu kita comot lebih dahulu. Ya, apa yang dipikirkan oleh mayoritas calon konsumen saat mencari produk Anda? Bisa jadi mereka yang berpikir atau yang sebenarnya arah motivasinya menjauhi rasa sakit, mereka berpikir problemnya lebih dahulu. Kalau arah motivasinya mendekati rasa senang atau mengejar kesenangan, mereka akan berpikir solusi. Ya, nah, tapi tentu aja ada yang disebut namanya resistance atau hambatan. Maka dari itu kita juga bisa jadi bidik angle kemudahan. Biasanya solusi dan kemudahan. Karena kemudahan tanpa solusi orang nggak ngerti kan. Misalkan turun 10 kilo, tahu-tahu cuma 10 kilo kan nggak ngerti dong 10 kilo jualan apa gitu ya. Jadi ada solusi kemudahan. Kemudian bisa jadi kata tercinta. Ya, bayangkan ibu Anda, bapak Anda kan begitu, boleh. Itu yang sebenarnya leverage, oke? Nah tergantung dari sudut bidikan Anda. Jadi kalau copywriting itu kita bisa membuat satu produk, menjual satu produk ya, itu dengan bisa 5-10 angle pun bisa. Kita coba dulu kan. Jadi intinya di tes dan ukur. Ini contohnya ya, angle berdasarkan problem ya, dan angle berdasarkan solusi, kemudian angle berdasarkan kemudahan, tentu aja solusi dan kemudahan, dan kemudian angle berdasarkan leverage atau daya ungkit, angle berdasarkan hambatan. Ya, misalkan langsung kita ngomong malas diet, terlalu repot, titik, ya, udah kepepet. Nah, misalnya begitu kan ya. Ini, tapi harus dibedakan antara angle hambatan dengan problem ya. Jadi kalau problem itu adalah subjek utamanya. Oke, hambatan ini di belakangnya, yang sering kita sebut namanya alasan atau sebab. Oke, alasan bisa beribu, sebab hanya satu, kan begitu. Tapi meskipun alasan pun itu juga harus kita patahkan alasan itu. Makanya dalam dunia sales itu ada yang disebut namanya dealing with objection and rejection. Bagaimana kita dealing atau berurusan atau menghadapi, bagaimana menghadapi ya, keberatan dan penolakan ya. Ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah psikologi angka. Ini sangat penting banget. Anda perhatikan beberapa copywriting menggunakan angka. Nah, kenapa menggunakan angka? Karena memang angka itu mempermudah konsumen untuk mengukur level suatu problem atau suatu solusi. Oke. Nah, angka terutama berguna untuk melipat gandakan benefit dan kemudahan. Ini terutama. Problem bisa nggak? Bisa juga, sama aja. Misalkan Anda membuat copywriting atau angle-nya headline dengan pernahkah Anda rugi miliaran, ya, ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nah, atau ilmu ini bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nah, itu bisa. Ya, ini tapi itu ada benefit, ada juga yang tadi yang pertama kali adalah problem, ya, rugi ratusan juta hingga miliaran rupiah. Apakah Anda ingin menghindari, ya, atau akan menghindari tidak mau rugi? Nah, itu juga angle dalam arti pain, terus ratusan juta dan miliaran rupiah. Nah, itu jadi meng-create pain ditambahkan dengan psikologi angka. Baik. Nah, rahasia diet bagi wanita. Ini contoh ya. Headline yang tidak menggunakan angka. Bagaimana kalau kita berikan satu angka? Rahasia turun 10 kg dalam 30 hari. Lebih menarik nggak? Iya, benar. Kenapa lebih menarik? Orang lebih bisa memvisualisasikan badannya dia turun 10 kg dan bisa memvisualisasikan atau mengukur 30 hari itu dalam kategori yang disebut namanya ringan bagi dirinya. Ya. Contoh lain, penghasilan besar bermodal laptop dan modem. Besar seberapa besar gitu kan ya? Bagi orang besar itu kan relatif gitu kan. Beda pada saat seseorang kita mengatakan penghasilan minimum 10 juta per bulan. Mas J, aku tidak mau 10 juta, aku levelnya di 100 juta. Berarti Anda bukan target pasar yang kita bidik. Paham ya? Wah, terus kalau kita mau bidik target pasar yang seluas mungkin, semakin luas Anda membidik, semakin lemah bidikan Anda. Ini Anda harus tahu. Jadi kita kalau membuat copywriting-nya bisa bertingkat, ya ada yang 10 juta, mungkin ada yang 20 juta. Nanti Anda bisa tes dan ukur aja kira-kira yang efektif untuk target pasar Anda di angka 10 juta atau 20 juta gitu loh. Oke. Nah, begitu terukur kliknya lebih besar yang mana,
yaitu Anda gunakan sebagai namanya winning campaign. Nah, winning campaign itu artinya promosi yang unggulan gitu ya, promosi unggulannya yang mana, itu baru Anda genjot di promosi berbayarnya. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Nah, angka atau bid yang terlalu kecil membuat konsumen tidak tertarik. Kalau diskon itu di bawah 15% untuk fashion itu tidak menarik. Tapi terlalu besar membuat orang tak percaya atau susah mengindrakan. Saya ambil contoh nih ya. Pernah waktu itu saya menuliskan satu artikel tentang Mark Zuckerberg. Saya menuliskannya umur di usia 20 berapa tahun ya. 30 tahun saya lupa itu dia punya aset belasan triliun. Itu kan saya tuliskan kemarin pada saat itu di mana? Di Twitter ya. Saya tuliskan kemarin kan. Iya. Di Facebook juga iya. Nah, saya tuliskan usia sekian, aset sekian triliun rupiah. Nah, ini menceritakan tentang true story Mark Zuckerberg. Tapi ternyata yang klik gak banyak. Kenapa gak banyak? Triliun itu bagi sebagian orang atau sebagian besar orang tidak terindra. Ya, beda dengan namanya penghasilan 90 juta per bulan atau raup penghasilan 90 juta per bulan. Ya. Nah, itu lebih bisa diindrakan. Oke. Nah, saya juga mencontohkan ya, ini adalah uji coba saya di tahun 2006-2007 pada saat saya menulis di blog Yuk Bisnis. Jadi kalau teman-teman perlu tahu bahwa Yuk Bisnis itu adalah suatu blog dulu, blog tempat kita berbagi. Pada saat saya tuliskan artikel tentang Hendy Siono, owner kebab Turki Baba Raffi, yang ngeklik gak banyak. Nah, suatu saat saya membaca suatu artikel tentang semacam suatu angka ya, pencapaian seseorang. Di situ saya kemudian, kok menarik banget ya untuk diklik gitu loh. Kemudian saya terapkan, saya ganti headline-headline di tempat artikel-artikel kita, itu saya ganti dengan menggunakan angka. Jadi contohnya yang Hendy Setiono owner kebab Turki Baba Raffi, usia 25 tahun, punya 300 outlet. Oke. Nah, usia 25 tahun punya 300 outlet. Kebab Turki. Nah, saya tulis begitu. Itu langsung yang klik naik tuh. Drastis naik. Nah, inilah yang dimaksud pentingnya headline itu. Jadi headline itu bagaimanapun mengubah nasib kita. Kalau di dalam 7 formula mencipta tren, buka langsung laris, headline itu ibaratnya adalah kemasan dan merek yang ngetop. Ya, kemasan yang menjual dan merek yang ngetop. Baik ya. Sekarang kita bedah ya satu persatu tadi beberapa contoh yang kita berikan. Bagaimana caranya menghasilkan 10 juta per bulan sambil dasteran? Nah, ini kalau kita bedah ternyata ini transparansinya bisa seperti gini nih. Bagaimana caranya menghasilkan 10 juta per bulan sambil dasteran? Oke. Ini yang disebut namanya kata penekanan ya. Bagaimana caranya kata penekanan menghasilkan itu adalah solusi atau solusi yang diinginkan oleh seseorang tentang suatu penghasilan. Angka memperkuat ya 10 juta per bulan. Ya bisa jadi 10 juta per tahun, 10 juta per abad, 10 juta selamanya bisa juga kan. Tapi ini per bulan sambil dasaran kemudahan. Oke. Contoh yang kedua, turun 10 kilogram dalam 30 hari tetap bisa makan donat. Mau? Ya, ini kalau kita breakdown kembali lagi, ini ada maknanya masing-masing tulisan tersebut. Solusi, perhatikan ya, solusi langsung diikuti dengan angka. Kemudian diikuti dengan angka. Sebisa mungkin seperti itu. Baru penekanan. Modal Rp300.000 bisa punya penghasilan 7 juta per bulan. Oke. Nah, perhatikan ya. Nah, ini modal Rp300.000 itu kemudahan. Rp300.000 enteng. Ya, angka yang menunjukkan kemudahan. Nah, bisa punya penghasilan, itu adalah solusi, 7 juta per bulan angka. Untuk memperkuat penghasilan tersebut. Sekarang Anda bisa jadi pengusaha, hanya bermodal laptop dan modem saja. Oke, meskipun tidak pakai angka, ya. Nah, ini tetap bisa di breakdown, penekanan, solusi, dan kemudahan. Oke, jadi semuanya ada maknanya. Anda perhatikan. Tidak ada yang ditulis dengan namanya tanpa maksud. Kan, perhatikan ya.
Penekanan ini kali ini menggunakan namanya penekanan plus angka. Oke, nanti ini Anda bisa gunakan sebagai template dalam copywriting Anda. Oke. Pertanyaan saya sekarang saya balik. Kalau teman-teman melihat gambar seperti gini, ya, iPhone 6s, kira-kira apa headline yang tepat bagi Anda? Nah, contoh begini ya. Ini kita harus tahu duluan. Target pasarnya ngerti iPhone nggak? Kalau target pasarnya kebanyakan sudah mengerti iPhone 6s fiturnya apa nggak kelebihannya dibandingkan 5s? Kan begitu loh. Ini harus ngerti duluan. Ya, kalau mereka begitu ngerti, ya sudah, nggak usah susah. Anda bisa jadi langsung begini, iPhone 6s sudah hadir di Indonesia. Bisa. Cuma bilang gitu aja. Kenapa? Karena orangnya sudah pada ngerti dan menunggu-nunggu. Oke? Nah, atau mungkin langsung ya, diskon 10% bagi 1.000 pembeli pertama. Wow, itu langsung itu pada buat kemah itu mereka. Iya bener. Kan itu kalau di Hong Kong ya, kita lihat orang itu ya itu di Hong Kong, di mana di Singapura ya, itu orang bisa camping untuk membeli iPhone loh, bisa nggak? Lucu kan? Iya bener. Nah sampai itu kalau kita ke Hong Kong itu kan ada satu jalan itu yang menjual iPhone itu ya, itu kaki 5 itu menjual iPhone di depannya. Gara-gara di dalamnya itu kaki 5. Jadi kaki 5 itu maksudnya jangan dipikir ada gerobak ya, nggak ada. Jadi orang itu kerdus di sampingnya, dia duduk pakai kursi yang portable begitu, terus ada tulisan aja iPhone ya, iPhone sekian, harga sekian. Nah itu di depannya outletnya iPhone yang besar banget itu. Karena kenapa? Orang lihat, wih itu orang udah ular-ularan ngantri di dalam outlet yang sebesar itu kan. Oh, ya, daripada ngantri, depannya udah ngantri, bisa jadi mereka dalam itu inden dong ngantrinya. Inden aja ngantri, nggak lucu kan? Jadi kalau menjual suatu produk yang sudah dimengerti, produk knowledge-nya, awareness-nya, mereknya, ya, quality-nya, diferensiasinya, ya sudah nggak susah. Ya, kita tinggal ngomong, namanya publikasi doang aja, apalagi tidak ada kompetitornya, udah paling enak gitu kan ya. Ya contoh sebenarnya ada kompetitornya kan zaman dulu kan begitu kan, sekarang juga masih ada. PLN itu nggak ada kompetitor kan. Ya, jadi sekarang sudah listrik sudah masuk desamu kan begitu ya. Udah itu ada kompetitor itu kan. Ya, contoh ya. Baik. Apa sih bedanya toko online dengan semi offline? Yang disebut toko online itu jika pertama bisa order online, bukan via chat, SMS, telepon, atau mendatangi toko Anda. Kedua, perhitungan ongkos kirim otomatis, bukan pelanggan menunggu hitungan ongkir baru bisa order. Ketiga, sistem payment otomatis, bukan ngecek satu persatu transferan secara manual, apalagi merepotkan pelanggan untuk upload bukti transfer. Keempat, menggunakan autoresponder bukan manual respon. Gunanya adalah memberitahukan pelanggan tentang posisi orderan, juga memberitahukan penjual bahwa ada transaksi masuk. Kelima, bisa memproses orderan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa membangunkan Anda sebagai pengelola bisnis. Keenam, tersedia live chat yang memberikan rasa nyaman dan aman bagi pembeli. Ketujuh, juga tersedia blog sebagai pintu belakang. Menjual tanpa menjuali. Nah, toko Anda beneran sudah online atau semi offline? Tenang, PR di atas bisa diatasi hanya dalam waktu 5 menit saja. Cukup buka toko online di yokbisnis.com. Ada yang lebih penting setelah membuka toko online, yaitu bagaimana cara mengoperasikannya. Jangan takut, kami sediakan paket video training untuk Anda. 7 modul ABC toko online oleh Fahmi Hakim, terdiri dari sudah buat toko online, lalu ngapain? Bagaimana jika belum punya produk? Bagaimana cara membuat tampilan toko online Anda menarik? Bagaimana membuat foto produk yang menggoda?
bagaimana membuat deskripsi produk di toko online Anda, riset kata kunci untuk SEO toko online. Kok belum laris juga? Apa yang harus dilakukan? Masih kurang? Tambah lagi 11 modul lanjutan beternak database pelanggan, terdiri dari mengawinkan domain untuk toko online Anda, menggunakan aplikasi chat, menganalisa kerja toko online Anda, agar toko online tidak dilupakan, mempelajari pola laris toko online, menangkap database target pasar, mengolah database target pasar, menambah produk toko online, alur orderan toko online, membuat artikel toko online, merancang strategi perang. Wow, banyak sekali kan? Pasti harganya jutaan. Jangan takut, sesuai dengan visi Yok Bisnis yang pro UKM. Kami memberikan semua paket itu dengan harga super murah, nggak masuk akal. Saya jamin Anda akan terkaget-kaget saat mengetahuinya. Sadis! Info lengkapnya yuk buka di pro.yokbisnis.com. Produk yang kedua contohnya ya. Kalau Anda melihat ini contoh madu ya. Ini madu yang saya minum sehari-hari ya. Madu asli atau madu murni yang terbuat dari madu kapuk salah satunya. Ada madu lengkeng, ada madu kapuk tergantung musimnya. Nah, kalau Anda melihat Anda menjual madu seperti ini, kira-kira headline-nya apa yang paling tepat? Kan begitu? Ya. Nah, sekali lagi tergantung dari target pasarnya. Tergantung dari sudut bidikan angle-nya yang Anda mau bidik. Oke? Nah, target pasarnya siapa? Kalau mereka sudah mengerti atau belum, ya. Nah, jangan-jangan ada orang yang belum mengerti, Mas, madu itu apa, Mas? Saya tahu cuma di madu aja, Mas. Oke, baik. Contoh ya, kalau misalkan target kita adalah pria dewasa, kan begitu ya. Jadi laki-laki usia sekian sampai sekian begitu misalkan pria dewasa. Nah, kita bisa ngomong seperti gini. 9 dari 10 pria dewasa mengidap diabetes. Ini ciri-cirinya. Nah, gunanya ini ciri-cirinya kasih titik-titik, gunanya apa? Supaya mereka mau menyimak di bawahnya. Atau kita giring ke tempatnya namanya landing page kita. Oke? Nah, ini adalah suatu headline kan. Contoh yang kedua, bisnis madu tak pernah rugi karena madu tak kadaluarsa, kecuali. Kata kecuali ini sebenarnya sama ini ciri-cirinya mirip serupa, membuat orang penasaran untuk membaca lebih gitu ya. Ini teaser. Nah, jadi bisnis madu tak pernah rugi ya karena madu tak kadaluarsa. Memang benar, madu itu sebetulnya yang asli, yang belum campuran, yang belum kena air, itu tidak akan ada kadaluarsa. Oke, karena kalau kena air dia kena lumut kan begitu kan, akan jadi lumutan. Nah, atau berjamur. Nah, kalau madu yang asli, madu zaman dulu itu memang digunakan sebagai pengawet. Oke, pengawet itu madu ya. Kenapa begitu? Karena madu ini memang tidak bisa kadaluarsa gitu loh. Hanya bisa paling mengental. Oke, ini luar biasanya. Maka dari itu madu ini kan direferensikan di Quran ya. Dan juga hadis juga iya, Nabi Muhammad juga gemar ya meminum madu. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Tahukah Anda gula lebih jahat dari kolesterol? Nah, gitu kan. Oke, ini bicara sedikit tentang yang pertama tadi ya. 9 dari 10 pria dewasa mengidap diabetes. Ini betul, itu sebenarnya kata persentasenya adalah 85%. 85% pria dewasa ya, itu yang disebut dewasa mungkin di sekitar usia 25 sampai 45 tahun atau 50 tahun atau 25 plus gitu ya, itu mengidap diabetes, memang iya. Tapi banyak orang yang tidak sadar tentang hal itu. Apalagi selama ini kalau penduduk Indonesia kan, itu kan memang, ini surveinya di Indonesia memang kan, memang kenapa mengidap diabetes, karena Indonesia ini kan pemakan gula termasuk nasi. Ya, nah betul. Ya, salah satunya adalah nasi. Kita nggak sadar nasi putih itu mengandung diabetes yang cukup kadar gula yang cukup besar. Ya, nah jadi tahukah Anda bahwa gula itu lebih jahat daripada kolesterol? Karena selama ini kita cuma takut namanya kolesterol, makan daging, kolesterolnya banyak itu kolesterol. Padahal itu loh, kita minumnya teh manis itu yang pakai gula itu lebih jahat daripada kolesterol, tahu nggak? Nah, itu yang seringkali kita hindari, malah justru salah gitu kan kita itu kan. Oke, contoh yang lain ya.
17 penyakit yang paling sering diderita. Sembuh hanya dengan minum madu harian. Maksudnya setiap hari minum madu. Dan ini 17, Anda tahu sendiri kan, 17 artinya kita ngepasin angka kan. Kalau kita tulis 101, bacanya udah bengek duluan. Ya, jadi angkanya yang harus bisa diindra juga. 17 penyakit yang paling sering diderita. Paling sering, artinya apa? Ya ini orang itu diajak untuk terhipnosis dengan namanya paling sering, artinya oh bisa jadi aku menderita. Kan begitu, ini adalah kata-kata hipnosis nih. Ini nanti akan kita bahas di teknik induksi ya. Insya Allah 2 minggu yang akan datang. Sembuh hanya dengan minum madu, contohnya begitu ya. Yang lain, mau di madu, klik di sini kan, begitu juga bisa. Saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah bahas banyak tentang namanya prakteknya. Sekarang kita teorikan sedikit bagaimana sih langkah-langkah untuk pembuatan headline supaya nanti Anda bisa selepas nonton webinar ini Anda bisa langsung praktek. Jadi yang pertama, pada saat Anda punya produk yang akan dijual, yang terpenting Anda lakukan adalah mencari informasi, menggali informasi tentang produk yang akan Anda jual. Ini sebenarnya mastery. Kalau Anda tidak mengerti produk Anda, biasanya Anda tidak akan pede menjual produk Anda. Bingung juga. Ini berlaku tidak hanya di online, tapi juga di offline. The more you know, the more you feel confidence. The more you feel confidence, the more you can present the business. The more you can present the business, the more you can dealing with objection and rejection. Kan begitu loh. Ya, semakin Anda tahu tentang produk Anda atau paham tentang produk Anda, semakin Anda akan merasa pede. Semakin Anda pede, semakin Anda bisa mempresentasikan produk Anda dengan benar, begitu ya, dan menjawab pertanyaan serta sanggahan-sanggahan. Oke. Nah, jadi spesifiknya apa produk Anda? Siapa target pasarnya? Kenapa orang-orang memerlukan produk Anda? Ya, baik secara problem ataupun solusinya. Apa perbedaan dibandingkan produk lainnya atau diferensiasinya? Nah, apa kemudahan yang ditawarkan? Siapa saja penggunanya, dan seterusnya. Oke, frekuensinya, dan lain-lain. Oke, silakan. Nah, setelah itu lanjut. Pilih dan kumpul kata kunci dari informasi yang Anda dapatkan tadi. Oke, jadi maksudnya kata kunci gini, Anda kalau nulis gitu, Anda tulis, terus Anda study aja. Ya ini sebenarnya nggak usah harus pakai merek Stabilo ya, ini Stabilo adalah merek highlight ya. Jadi kalau pakai laptop ya Anda tinggal kasih warna highlight gitu ya. Nah Anda pilih-pilih, terus Anda pilah-pilah, Anda kumpulkan kata kunci itu. Kemudian buat beberapa alternatif headline dari angle yang berbeda-beda. Oke, nah nanti saya berikan contoh-contoh template-nya yang Anda bisa gunakan, dan Anda bisa mencari template-template yang lain gitu ya. Anda begitu nanti ketemu, insya Allah habis menyimak acara saya ini, Anda kalau melihat headline, mata Anda sudah mulai sensitif, ya, sudah mulai transparan. Kemudian Anda kumpulkan, Anda buatin modelnya, kemudian ATM. Ya. Buat beberapa alternatif headline dari angle yang berbeda-beda. Oke, kemudian uji atau tes and ukur, uji dan ukur, mana yang menghasilkan respon terbanyak. Ya, bisa jadi itu bentuknya klik, bisa jadi bentuknya view, bisa jadi bentuknya like, ya. Anda bisa lihat tergantung medianya. Kalau di Facebook itu, ya bisa jadi Anda mungkin kasih linknya, kalau mereka ngeklik linknya berarti mereka tertarik, kan begitu ya. Oke. Pilih yang menghasilkan respon terbanyak. Nah, kemudian iklankan berbayar. Kenapa saya mengatakan iklankan berbayar? Kalau Anda mau mendapatkan kakapnya, tentu aja ya Anda mancingnya harus modalnya lebih gede, kan begitu ya. Nah, jadi banyak orang itu justru malah terlalu perhitungan masalah iklan ini, dia ngitung yang dia keluarkan, dia tidak berpikir apa yang dia akan dapatkan. Kalau bagi saya bisa mendapatkan 1 miliar per bulan, ya saya branding iklan 100 juta per bulan, kan begitu loh. Ya. Atau saya balik ya, saya mau ngiklan 1 miliar per bulan pun nggak jadi masalah, asalkan bisa mendapatkan 3 miliar per bulan, kan begitu. Nah, kemudian arsipkan headline-headline yang teruji tadi itu untuk digunakan nanti di masa yang akan datang pas kita mau ngiklan lagi. Tentang formula headline, ini saya belajar dari Anthony Robbins, setiap satu kasus itu disertai dengan 3 contoh, setidaknya seperti itu. Tapi saya sertakan kasus yang kali ini lebih dari 3 contoh nih, saya buat
cukup banyak nih ya. Contoh yang pertama. Bagaimana caranya? Ini ada dalam kurungnya, solusi ditambah durasi ditambah dengan kemudahan. Ingat selalu ya, solusi dan kemudahan itu baiknya selalu berdampingan. Oke, durasi yang dimaksud itu angka. Oke, durasi atau angka. Contohnya seperti gini. Bagaimana caranya atau bagaimana cara turun 10 kg dalam 30 hari tanpa diet? Bagaimana caranya atau bagaimana cara mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan hanya bermodal laptop dan modem? Bisa juga tidak pakai cara, ya. Bagaimana plus saya bisa mendapatkan jodoh wanita cantik, solehah, kaya, baik hati, tidak sombong dan mau sama saya, kan begitu ya? Kalau untuk ini saya punya satu kisah nih. Apa tuh? Ini ada doanya sebetulnya. Ini bagi para jomblowers ya, yang beneran kepingin dapat istri solehah, cantik, kaya, baik hati, tidak sombong, dan suka dengan Anda. Nah ini doanya dibaca setiap hari 7 kali paling enggak. Oke. Malam hari ini ya, terutama ya habis sholat isya atau sebelum tidur Anda baca nih ya. Doanya seperti ini ya, ini diingat-ingat ya. Ya Allah, butakanlah matanya, rendahkanlah seleranya, berikanlah dia ketabahan dalam menghadapi musibah. Baca 7 kali ya setiap hari, oke? Lanjut, oke. Intermezzo. Formula yang kedua. Angka dalam kurung alasan, jadi maksudnya ada alasan, di depannya ada angka. Alasan kenapa plus impian. Impian bisa, solusi bisa. Oke? Jadi kalau saya membicarakan masalah impian, solusi, benefit, vision itu serupa. Oke? Nah, tinggal penggunaannya banyak kemana. Contohnya ya, 9 alasan kenapa Anda harus nikah muda. Ini contohnya begitu. Ya, jadi ini magicnya ada angkanya ini loh. Jadi kalau kita membuat 1001 alasan kenapa, wah, itu susah diindra. Ya. Jadi 9 itu mudah diindra. 10 alasan kenapa YA layak menjadi tenan anchor di XXX. Ini saya buat seperti gini tokcer banget. Ini adalah kisah nyata pada saat saya mendirikan YA di Jakarta bahkan ya. Dan di Bandung, di Jakarta itu saya pernah mendapatkan sewa gratis di sebuah mall. Tempatnya sekitar 284 meter persegi. Itu sudah sekat semuanya. Mereka menawarkan ke saya sewanya di luar service charge 64 juta per bulan. Di luar service charge sekitar 15 juta per bulan. Nah, saya bilang sama mereka, saya bisa bertemu dengan langsung dengan ownernya nggak? Oh nggak mungkin Pak. Dengan direkturnya pemasaran bisa nggak? Nggak bisa Pak. Kalau Anda bisa menyampaikan proposal saya sampai di tangannya langsung si direktur nggak? Oh bisa Pak. Ini kejadian ini tahun 2009 ya. Nah, dan benar saya buat copywriting-nya, proposal saya buat 10 alasan kenapa YA layak menjadi tenan anchor di sini. Nah, kemudian benar saya minta 1 tahun pertama gratis dan mereka kabulkan 1 tahun pertama gratis. Oke, baik, pertanyaan Anda kan begini, Mas Ci, kalau yang tahun kedua kita nggak bisa bayar gimana Mas Ci? Ya tinggalin aja, gitu aja selesai. Oke, lanjut ya. Ini powerful banget ya. 12 alasan kenapa perusahaan Anda wajib menyponsori event ini. Ini saya udah menyponsori, betul ya. Nah ini juga saya gunakan ini pada saat saya mencari sponsor. Ya, jadi biasanya kalau alasan untuk sponsor saya maksimum 12. Ya, kenapa? Karena kalau kebanyakan bacanya juga males. Formula 3, ini nanti Anda bisa membuat formula sendiri. Jadi ini hanya sebagai suatu contoh cara pembuatan formula. Ya, sebenarnya formula itu Anda bisa buat sendiri, gitu ya. Nah, angka, cara plus penekanan plus impian. Oke, contohnya nih ya. 8 cara mendapatkan permodalan non-bank. Oke. 5 cara membentuk tubuh yang ideal. 1 cara terampuh dalam negosiasi. Gimana Mas? 1 cara terampuh dalam negosiasi. Cara yang terampuh dalam negosiasi adalah tanpa negosiasi. Apa itu? Keterbukaan syariah. Jika keterbukaan, ya semuanya sudah terkena keterbukaan, tidak perlu kita
negosiasi lagi. Nah, terus Mas Ji, kalau kita udah keterbukaan, terus mereka sembunyi-sembunyi gimana Mas Ji? Ya ikhlasin aja, selesai. Ya, jadi buat saya, pas kita mau negosiasi itu nomor satu kita sudah bersiap-siap untuk tidak deal. Itu nomor satu itu. Ya, pada saat kita sudah siap untuk tidak deal, kita dalam kondisi yang disebut namanya zero. Zero itu membuat intonasi kita, membuat mimik muka kita itu jadi jernih. Jadi pada saat aura kita ini jernih, kita negosiasi itu nggak ngeyel, nyantai aja. Nanti tulus, nggak dapat ya udah, dapat ya alhamdulillah. Kan begitu loh. Kalau kita udah zero, insya Allah malah closingnya malah lebih banyak. Oke ya. Formula yang keempat, apakah Anda pernah ya ditambahkan dengan problem Anda? Contohnya, apakah Anda pernah mengalami krisis PD? Apakah Anda pernah ditolak calon mertua? Mungkin sering ya, sering, aduh. Apakah Anda pernah bangkrut? Ya, jadi ini plus problem gitu ya. Ini contoh formula headline ya. Sekali lagi Anda bisa menerapkan nanti di tempat copywriting Anda bisa memodifikasi, menambahkan angka kata-kata penekanan dan angka-angka kemudahan. Penekanan impian, kemudahan dengan angka, oke? Contohnya misalkan rahasia memiliki istri cantik dalam 7 hari. Kunci sukses bernegosiasi dengan orang gila tanpa mikir, kan begitu ya contohnya. Baik, formula yang keenam contohnya, promo plus target pasar plus keterbatasan. Ini paling sering digunakan. Ya, misalkan diskon 50% khusus member Yuk Bisnis hanya 3 hari. Sekali lagi ini dengan catatan Anda atau target pasarnya sudah mengerti produknya apa, kelebihannya apa. Ya, Anda bisa langsung mengatakan dengan namanya diskon. Fashion itu biasanya menggunakan seperti ini. Buy one get one free, ini juga begitu ya. Dalam arti orang sudah mengerti produknya itu apa, ya, atau benefitnya apa. Buy one get one free bagi nasabah BNI Syariah, misalnya begitu. Tiap Rabu bayar 50.000, makan sepuasnya. Nah, ini bisa, ini saya tambahkan modifikasinya kan. Ya, jadi tiap Rabu ini bisa jadi keterbatasan juga ya. Bayar 50.000 ya angka. Kemudahan makan sepuasnya adalah benefit. Nah, formula ketujuh, contohnya solusi plus angka plus kemudahan ini yang paling banyak juga. Ya. Penghasilan 10 juta yang per hari dikerjakan dari rumah. Terus lunasi hutang dalam 3 bulan hanya bermodal laptop dan modem. Jadi Anda tadi bisa modifikasi ya. Kalau angle-nya Anda misalkan tadi tidak hanya, tadi kan ada namanya penghasilan 10 juta per bulan hanya bermodal laptop dan modem. Tapi Anda akan membidik angle yang berbeda. Angle-nya siapa? Ke tempat orang-orang yang memang berhutang gitu ya. Nah, ini membidiknya siapa? Mungkin fanpage-nya teman-teman yang anti riba. Yang anti riba itu kebanyakan yang tukang utang-utang gitu. Biasanya begitu. Ya, jadi habis bangkrut utang terus masuk ke tempatnya anti riba. Nah, makanya ini kita bidik fanpage-nya kan bagus banget kan. Lunasi hutang dalam 3 bulan hanya bermodal laptop dan modem. Nah, gitu kan. Jadi itu kan. Jadi angle-nya membidiknya angle hutang gitu ya. Kalau mau dimerahin ini yang lunasi hutang ini merah gitu kan ya. Hutangnya merah. Artinya apa? Problem. Solusi dari suatu problem yang ada dengan kemudahan. Langsung dalam 30 hari tanpa diet. Oke. Baik. Nah, ingat produk yang sama dijual kepada target pasar yang berbeda akan beda headline-nya. Nah, sekali lagi Anda bisa memodifikasi contoh-contoh headline tadi. Ya, ini saya juga rencana ingin mengeluarkan e-book, video book ya. E-book plus video book mungkin yang akan memberikan template-template kepada Anda untuk menggunakan headline-headline yang, jadi Anda nanti bisa menggunakan template headline-headline itu, saya akan rencanakan membuat lebih dari 50 template headline nanti ya, supaya Anda bisa langsung pakai produk ini, produk ini pakai itu, produk ini pakai itu, langsung cepat, comot-comot gitu aja. Oke, mudah-mudahan ini kita bisa selesaikan dalam bulan depan, kita bisa launching. Oke. Amin. Produk yang sama dijual kepada target pasar atau segmen yang berbeda, akan beda angle headline-nya. Nah, menjual kepada mereka yang sudah paham, tadi sekali lagi, berbeda dengan menjual yang belum paham. Apa? Termasuk promosinya. Yang sudah paham, kalau beli jualan roti nih ya, yang sudah paham Anda bisa bicara masalah diskon 20%, beli 2 gratis 1, gitu ya, bisa. Kalau yang belum paham, Pak, aku boro-boro beli 2, beli 1 aja,
belum tentu aku mau. Kan begitu ya. Nah, mungkin Anda menggunakan angka ya, misalkan serba 3.000, serba 5.000 itu lebih tokcer dibandingkan Anda promosi dengan diskon. Nah, baik, ini contoh-contoh penerapan kalau Anda membuat headline di tempatnya Twitter. Nah, di Twitter ini karena keterbatasan space ya, dalam arti kita hanya punya 140 karakter, dan itu pun juga biasanya saya berpesan kepada kawan-kawan, gunakanlah 120 karakter, supaya sisanya kita bisa pakai untuk pas orang nanti mau komen atau retweet dengan komen. Tapi sekarang retweet algoritmanya Twitter agak sedikit berbeda ya, jadi dia mengubah algoritmanya sehingga pas retweet itu retweetnya with quotes gitu kan. Baik ya. Nah, sisa 35 seat Anda bisa perhatikan ya, ini ada yang saya besarkan karena di tempat Twitter ini kan tidak bisa di bold. Kalau nggak bisa di bold, kita otomatis menggunakan huruf besar sebagai bold. Ya, contohnya sisa 35 seat ini saya angle-nya membidik keterbatasan. Oke. Sisa 35 seat dalam arti saya anggap Anda sudah memahami apa itu Kopdar UB. Oke. Untuk harga promo 1,7 juta, bayar pakai Visa atau Master Visa, Kopdar Akbar UB. Oke. Terus Bukit Tinggi, nih Bukit Tinggi. Nah, kenapa saya menggunakan angle-nya Bukit Tinggi? Karena target pasar saya adalah peserta yang tinggal di sekitar Bukit Tinggi. Bandung sekitar Bandung, Batam sekitar Batam. Nah, maka dari itu saya menggunakan headline-nya simple banget. Pakai kota plus tanggalnya aja. Oke, plus ada tulisannya gratis, terbatas. Oke, baik ya. Nah, contoh yang lain juga, kalau saya ingin promosi tentang video gratisnya di tempatnya Yuk Bisnis, video bisnis praktis dan gratis. Tapi ini sekarang yang gratis sudah beberapa saya berikan harga, karena saya perhatikan kalau kita buat gratis tuh seringkali teman-teman itu satu meremehkan, kedua menunda. Nah, maka dari itu yang udahlah gratisnya kita batasin sekian, terus kemudian kita buat harga, mulai buat harga 10.000 untuk 50 orang penonton atau pembeli pertama. Setelah itu kita naikkan lagi 10.000 jadi 20.000 untuk 50 orang kedua dan seterusnya. Nah, ini contoh penggunaan promosi. Jadi karena nggak bisa di bold ya, ingat ya, Anda gunakanlah capital. Baik. Selanjutnya headline di Facebook. Ini yang saya maksud Facebook ini terutama kalau Anda nanti menggunakan promosi via Facebook ya. Nah, jadi 3-4 baris pertama itu yang paling efektif Anda menuliskan headline Anda dan sub headline di Facebook. Kenapa? Karena pada saat nanti Anda beriklan, tampilannya akan seperti gini. Ini contoh ya. Contohnya ini adalah tampilan kalau keluar di tempatnya yang disebut namanya desktop laptop gitu ya. Itu akan keluar seperti gini. Anda perhatikan ini ada headline, kemudian spasi, kemudian 3 lagi sub headline, terus ada tulisan see more. Nih Anda perhatikan ya, see more nih yang perlu kita amati nih, see more nih ya. Nah, jadi jangan sampai Anda menulis nanti banyak hal, tapi di bawahnya see more semuanya gitu loh. Ya. Jadi sebelum see more adalah yang paling utama. Harus membuat orang penasaran untuk ngeklik see more-nya itu. Oke, saya ambil contoh ya. Bagaimana? Perhatikan lagi, saya pengganti boot saya besarkan, buka bisnis langsung laris tanpa trial error. Ingat bagaimana adalah kata penekanan, buka bisnis adalah solusi, langsung laris kemudahan, tanpa trial error ini adalah kemudahan dengan angle problem. Okay. Mungkin ini akan saya bahas 2 minggu yang akan datang tentang teknik induksi Milton Erickson. Saya menggunakan kata mungkin ini ada maksudnya. Mungkin Anda pernah atau akan mengalami hal-hal ini. Nah, ini keajaiban kata-kata ya, itu yang akan kita bahas nanti di teknik induksi. Nah, merasa produk Anda luar biasa dan seterusnya, ya ini saya nggak akan bahas ini lagi karena kemarin sudah saya bahas. Anda perhatikan baik-baik, ini see more-nya di bawahnya tapinya. Ini pas bagus banget ada tapinya. Begitu ada kata tapi, titik-titik ini membuat see more-nya ini akan besar kemungkinan dikliknya. Percaya nggak percaya deh. Oke. Nah, perhatikan ya, ini tampilan tadi tampilan di iklan dan ini tampilan di desktop. Tadi pada saat di iklan yang kita tuliskan ini di desktopnya. Oke. Nah, ternyata di desktop itu setelah tapi kok sepi pembeli titik-titik baru see more.
tampilan di tempatnya mobile, maksudnya kalau Anda atau konsumen membuka di tempatnya smartphone, itu tampilannya seperti apa? Oke, ternyata kepotong lebih dikit ya. Jadi produk Anda sudah didistribusikan see more. Ya, ini tampilan di tempatnya newsfeed atau di tempatnya mobile. Nah, ini yang sebelah kanan. Saya biasanya jarang ngiklan di tempat sebelah kanan karena iklan sebelah kanan tuh pesaingnya yang porno-porno itu loh, yang semeloheh yang karuan itu, sama yang biasanya gosip-gosip ya. Jadi saya lebih prefer yang right column ini saya remove. Biasanya saya remove, saya nggak mengiklan di sana. Oke, nah ini perhatikan ya. Makanya Anda jarang menemukan atau hampir tidak pernah menemukan iklan saya di sebelah kanan, kolom kanan. Hanya di desktop dan di mobile doang. Nah ini yang sebelah kanan, ini titik-titik tidak pakai see more. Oke, baik ya. Nah, jadi Anda harus pandai-pandai, ini kalau Anda hitung ini sekitar 90-an karakter kira-kira. Anda menulis dengan 90 karakter itu adalah headline yang akan terbaca sebelum titik-titik-titik. Oke, nah ini harus mulai menghitung ya. Baik. Nah, itu materi yang saya sampaikan tadi. Ingat, materi ini adalah suatu tools bagi Anda. Tools ibaratnya pisau, Anda bisa gunakan untuk kebaikan, Anda bisa gunakan untuk kejahatan. Jangan overpromise, karena pada saat Anda janji berlebihan, mereka akan expect berlebih. Pada saat mereka expect berlebih, kemudian mereka membayar sesuai dengan harga yang mereka expect itu, dan kemudian Anda mendeliver tidak sesuai dengan expectation mereka, maka pelanggan akan kecewa. Pelanggan yang kecewa, yang pertama doanya manjur. Ingat ya, doa orang yang teraniaya manjur. Ya. Jadi Anda kemarin mungkin pernah baca postingan saya, ya, itu ada yang kena tuntut oleh Jokowi, akan mereka membakar lahan, ya. Nah, Anda perhatikan mungkin ini bukanlah kejahatan pertama mereka, ya. Itu kejahatannya sudah berulang terus, yang mungkin menimbulkan doa-doa yang sumpah serapah yang negatif dari orang yang mereka rugikan, ya, karena perusahaan tersebut terkenal culasnya, terkenal dengan kenakalannya, sehingga banyak orang yang berdoa. Mungkin dulu salah satunya adalah saya. Nah, sehingga doa itu ya sekarang menjadi suatu kenyataan kan begitu lah itu. Mudah-mudahan tidak berdoa yang jelek lagi ya. Baik ya, jadi teman-teman ini Anda perlu perhatikan, jangan berusahalah jangan mengecewakan orang lain. Berusaha ya. Tapi tentu aja kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Itu perkataannya Bill Crosby. We cannot make everybody happy. Oke. Ingat, sebelum Anda upload, baca minimum 3 kali dengan teliti, bukan speed reading. Ini saya ulang setiap kali Anda belajar tentang copywriting. Dan saya juga akan ulang, hilangkan yang tak diperlukan. Ingat 90 karakter tadi itu Anda hemat. Ya. Nah, termasuk juga 120 dan 140 karakter di Twitter itu Anda harus hemat. Makanya hilangkan yang tidak diperlukan. Kalau Anda di Twitter menggunakan singkatan gunakanlah yang baku. Contoh singkatan baku yang kebanyakan orang kan ngerti, kalau YG itu adalah yang, DG adalah dengan, U garis miring adalah untuk. Nah, itu boleh. Tapi jangan MLS. MLS itu mas merasa. Waduh, susah banget. Ya. BPR, apa itu? Baper. Waduh, susah. Baik ya. Nah, sebagai latihan ya, Anda buatlah 5 headline produk Anda dengan angle yang berbeda. Sebelum bertanya saya akhirin duluan ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, sekali lagi Anda harus berlatih sebanyak mungkin. Jangan mengatakan begini, Mas kok bisa keluar kata-kata gitu, gitu langsung cepet-cepet begitu ya. Ya, saya belajar copywriting tahun 2000-an teman-teman. Ya, saya teringat pada saat itu tahun 2002 saya mengeluarkan produk ya. Kemudian saya nggak bisa membayar copywriter ya yang profesional atau desainer yang profesional, sehingga saya membuat semuanya itu sendiri, brosur, iklan saya buat sendiri semuanya. Nah, disitulah saya belajar tentang copywriting ya. Jadi sudah berapa tahun ya? 13 tahun ya saya belajar copywriting, kurang lebih seperti itu. Wow. Baik, terakhir teman-teman ya, headline yang bagus menarik orang untuk melirik. Selanjutnya terserah Anda.
Maksudnya apa? Terserah Anda akan berbuat untuk kebaikan atau Anda akan berbuat untuk penipuan. Oke, ayo silakan. Oh, luar biasa kata-kata penutupnya. Sekarang teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, ini pertanyaan dari Mas Agus. Mas J, bagaimana membuat headline yang tepat jika produk yang kita jual barang baru atau belum terkenal? Produknya fashion. Nah, kalau fashion itu sebenarnya paling gampang banget ya fashion itu, kecuali Anda punya spesial kasus gitu ya. Bahannya kah atau apanya kah. Tapi kalau fashion itu kan paling simpel adalah visual. Nah, satu visual, kedua ini saya sebut namanya produk consumable atau consumer item gitu ya. Itu visualnya plus biasanya orang mainnya diskon. Ya, potongan. Ya, itu biasanya seperti gitu atau harga coret. Oke, itu produk fashion paling gampang seperti gitu. Ya, headline-nya. Oke. Paling gampang harga coret ya fashion-nya. Ya, seperti itu. Atau kalau Anda menggunakan ambassador beda perkara, kan begitu ya. Maksudnya ambassador itu star. Oke. Jadi itu kalau menggunakan ambassador, dia tinggal fotonya si ambassador tersebut. Iya. Ya. Dari Mas Danang Adeyaksa. Ya. Mas J, seberapa besar pengaruh otoritas dalam copywriting? Sampai berdarah-darah pun kita buat copywriting dengan formula tersebut, pasti kalah kalau dengan Raffi Ahmad nulis di Instagramnya, cuman dengan foto produk yang sama dengan kita, berdasarkan copywriting mau. Oke, intinya di authority ya dia ya? Iya. Baik. Seberapa besar pengaruh otoritas dalam copywriting? Super, sangat pengaruh sekali, Paul. Oke. Ya, jadi artinya apa? Ya, tidak bisa dipungkiri seseorang yang membangun kredibilitasnya. Ya, itu orang itu yang akan menuai apa yang dia tanam lebih dahulu gitu loh. Ya, jadi nggak bisa kita ngomong semuanya itu kan instan. Itu mereka bangun itu kan dengan perjuangan mereka. Saya berkata tidak dalam kasus Raffi Ahmad lah misalkan ya. Kasusnya misalkan katakanlah Anda nyontek punya saya lah misalkan copywriting-nya gitu ya. Copywriting saya, Anda contek, terus kemudian Anda copy paste ke tempatnya Anda gitu loh. Nah, ini beda vibrasinya gitu kan ya. Nah, makanya menjual itu buat saya tetap membangun kredibilitas. Ya, kalau Anda belum bisa membangun kredibilitas, seperti minggu lalu saya bicarakan, Anda bisa menggunakan namanya testimoni, kan begitu. Testimoni ini yang menghasilkan namanya efek social proof. Oke, kalau yang testimoni adalah orang-orang yang memiliki authority atau otoritas, nah itu semacam kayak kita mendapatkan backlink atau backing atau backup orang-orang yang ternama. Ya, ibaratnya kalau satu orang yang ternama itu seolah-olah kayak 100 suara kan begitu. Oke. Beda dengan apa? Pemilu ya. Kalau pemilu kan orang ternama, profesor, pelacur, suaranya sama satu. Nah, itu berbeda. Ya. Oke, lanjut. Dari Mas Comet Sirawing. Mas, produk saya belum dikenal orang. Cara tahu produk saya itu gimana menjelaskannya ya? Produknya makanan. Nah, kalau buat saya ya, kalau makanan tuh nggak usah susah-susah. Ya, ngapain makan dijelasin, soalnya seperti kayak gini loh. Saya bilang sama teman-teman tanya sama saya, Mas Ji, durian tuh rasanya kayak apa Mas Ji? Ya, gimana jelasinnya? Nah, buat saya, coba gitu aja. Apa yang membuat orang akan mencoba? Apa yang membuat orang akan mencoba? Ya, kalau makanan itu bentuk. Betul lah. Nah, terus tester gratis atau bayar murah. Terus gitu aja, simple. Ini salah satu contoh ya. Kenapa kemarin saya ngeposting di tempatnya grup Facebook ya, tentang memancing di tambak yang tepat. Ya, dan mancingnya tambaknya tambak juragan. Nah, ambil contoh begini, teman-teman ini kalau mau ngetes produknya teman-teman, terutama makanan, itu salah satu yang talk share itu adalah di tempatnya Kopdar Akbar contohnya. Selama 3 hari di sana,
itu sengaja kita akan membuat makan siang itu tidak ada. Ya, makan siang sengaja kita buat tidak ada di hari pertama pas Anda datang, makanya acara setelah makan siang. Hari kedua dan hari ketiga itu sore hari baru selesai. Makanya akan terjadi 3 kali makan siang. Nah, di 3 kali makan siang ini kita berikan kesempatan bagi teman-teman yang usahanya kuliner untuk mempromosikan makanannya. Ya, artinya apa? Nah, kalau saya berusaha berbisnis kuliner, saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Buat saya, booth-nya yang disewakan terbatas banget untuk makanan, bahkan kita cuma sediakan berapa booth ya, Ayu ya? 3 aja. 3 booth aja. Jadi artinya Anda bisa bayangkan orang 400 atau 500 maksudnya nggak ada yang nyantol tempatnya Anda. Berarti Anda yang kebangetan banget. Nah, inilah saatnya Anda untuk menguji coba produk makanan Anda di sana. Ini yang saya maksud makan berat ya. Misalkan Anda jualan nasi kucing atau apakah. Nah, kalau Anda menghitung, wah Mas J, aku hitung-hitung dengan swastanya sekian, cuma cukup buat tutup swasta Mas J. Saya bilang, boro-boro kamu nutup itu udah syukur-syukur tuh, artinya kamu promosi dibayarin sama orang lain gitu loh, dibayarin sama konsumen gitu kan ya. Nah, iya, gitu. Ini yang paling penting mindsetnya teman-teman seperti itu. Jadi gunakanlah traffic itu untuk melaunching produk Anda. Itu ya kurang lebih ya. Iya. Nah, malam Mas J, gimana caranya via online kalau jualan kita bahan bangunan, Mas? Minta contoh copywriting untuk bahan bangunan dong. Nah, jadi paling penting begini duluan. Nomor 1 kita harus mengetahui siapa spesifik target market Anda. Apakah target market Anda ini melek online atau tidak? Ya ingat selalu saya sering mengatakan what is your product, who is your specific target market, where they usually hang around, di mana mereka biasa ngumpul. Nah, yang biasa ngumpul di mana? Misalkan kita bicara masalah target pasar adalah pemilik properti baru kah atau orang yang baru mau bangun, kan begitu. Ya, atau mungkin developer. Nah, jadi buat saya kalau copywriting tentang bahan bangunan, toko bahan bangunan ya paling gampang itu ada jiplak aja di tempatnya Hardware, terus mitra apa itu namanya, mitra 10 atau mitra berapa ya? Ya mitra 1, 2, 3 atau apa gitu ya, itu yang toko-toko bangunan seperti itu. Nah, itu copywriting-nya simpelnya apa? Promosikan produk-produk yang paling banyak dicari, contohnya begitu. Ya, jadi itu promosikan produk-produk yang paling banyak dicari, udah paling gampang begitu. Hal yang serupa, copywriting-nya hypermarket itu wis gitu-gitu aja gitu loh. Ada promosi daging ya, terus apa namanya selain daging itu minyak ya, terus kemudian kalau pas musim pas lagi Ramadan itu mungkin kurma ya, terus roti atau kue-kue lebaran gitu loh. Yang paling banyak cari orang ya, itu gunakan sebagai namanya produk penetrasi, itu yang kita promosikan. Ya, begitu ya. Oke. Selanjutnya dari DY Tris. Menurut Mas Ji gimana? Ini headline produk herbal. Hanya dengan 2 kapsul hari, daya ingat anak meningkat 200%. Mau? Ini saran saya, 2 kapsul ini masih ada barrier-nya. Ya, kalau saya bilang malah bukan masalah 2 kapsul sih. Sudah cukup bagus nih ya, sudah oke. Kalau bisa hanya misalkan ya, hanya Rp5.000 per hari, daya ingat anak Anda meningkat 200%. Mau kan contoh begitu? Ya. Nah, ini contoh begitu ya. Jadi kemudahan duluan ya Mas ya, murah cuma 5.000 ya. Kadang-kadang ini kan kita nggak ngerti 2 kapsul ini harganya berapa gitu loh. Iya, 2 kapsul 2 juta gitu. Iya, ya. Contohnya begitu kan, 1 kapsulnya 1 juta begitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, ini dari Mas Ihsan. Untuk promosi makanan pada konsumen yang belum pernah order, berarti baiknya pakai sushi serba 8.000. Gimana? Mungkin maksudnya gimana gitu ya Mas ya? Ya bisa. Ini bagus ya, simple kan. Jadi sushi serba 8.000, bagus nih. Jadi menggunakan
angka, dan angka itu bisa diindra, bisa buat dia oke, ini affordable buat aku atau terjangkau buat aku, itu bisa. Oke. Ya. Selanjutnya, Mas J, apa headline yang cocok untuk bisnis travel provider? Ini saya bingung kalau namanya travel ini, soalnya orang seringkali itu nyebut tiketing itu travel, jadi susah ngomongnya. Kalau travel itu maksudnya travel and travel atau tiketingnya. Kalau sudah Anda masuk ke dalam ranah tiketing, buat saya itu bisnis yang generik atau sejuta umat. Kalau bisnis, ya jadi apa adanya, Anda harus spesifik ya. Ya, kalau tiketing masih sejuta umat tuh gini, sudah terlalu banyak kompetitor. Biasanya nanti larinya cuma ke pricing doang. Gitu kan? Nah, jadi orang itu sekarang bisa order tiket dengan sangat mudah kok. Nah, banyak .com itu yang kita juga, ya Ayu tahu sendiri kalau ngorderkan saya tiket kemana kan, itu sudah, aduh harganya itu udah murah-murah pol gitu ya. Jadi buat saya selalu menghindari komoditas gitu ya. Kalau bisa bisnis itu yang tidak mudah dibandingkan. Nah, kecuali ini yang sebenarnya travel provider ini adalah tour travel ya. Dalam arti jasanya bidang tour, misalkan tour ke tempatnya Pulau Komodo, ke tempatnya Gili Trawangan. Nah, itu bisa gitu kan ya. Nah, itu biasanya satu impian tentang suatu tempat ya. Kan orang mau pergi kemana, misalnya Gili Trawangan, terus harga, pricing, mulai bisa kita tuliskan mulai dari sekian. Paham ya? Paham. Simpelnya seperti itu aja sih. Jadi biasanya orang kan berpikir masalah pricing juga. Lanjut. Oke. Dari Bang Yos. Mas J mau tanya, gimana membuat headline yang tepat untuk menjaring reseller? Karena beda menjaring konsumen akhir menjaring reseller. Nah, ini bagus banget ya, dan sebenarnya jawabannya simpel banget. Ya? Kadang itu kita itu mau membuat headline, kita ini sebenarnya terbelenggu oleh pikiran kita yang terlalu rumit. Ya, padahal sebetulnya sangat simpel. Kita cuma bilang gini, dicari reseller se-Indonesia, selesai kasih foto produknya. Oke. Ngerti kan? Iya. Nah, satu seperti gitu kan. Jadi nanti teman-teman yang membuka stand di Kopdar Akbar nanti ini, dan standnya Anda memang tujuannya untuk mencari reseller, jangan lupa bawa spanduk di belakangnya atau banner di belakangnya, tulisannya dicari reseller seluruh planet bumi. Nah, begitu. Dan planet Mars. Kalau sekarang kan udah mulai ke planet Mars, Mas. Ya, nah kalau misalkan ya produknya ini memang mungkin terlalu generik atau apa ya, mungkin atau kita mau menonjolkan angle benefitnya, bisa juga gini, modal 500.000 bisa buka bisnis online saat ini juga. Nah, itu boleh. Paham ya? Itu contoh kan. Nanti larinya kemana? Ke reseller. Iya. Contoh kayak Yubi Juragan juga promosinya seperti itu. Jadi modal 1 juta bisa jadi juragan. Oke. Selanjutnya dari Mas Dika Tegaris Nandi. Mas J, usaha saya jadi reseller sepatu original dengan harga yang diobral dari harga normal. Kenapa selalu dinego ya? Kenapa selalu dinego? Karena kita mau dinego. Ya enggak? Begitu aja. Kalau kita yakin optimis bahwa punya kita, satu, antara diferensiasi kuat, kedua, harga memang sudah termurah, saya pancetin aja, saya diemin. Oke. Ya. Iya. Nah, begitu. Jadi jangan kehilangan kepercayaan diri pada saat berjualan. Oke. Yang sering saya katakan kan sama kawan-kawan, biarkan customer jadi raja, kita jadi dewa. Keren banget tuh, keren. Oke. Dari Blenda Gadget. Mas J, is headline everything? Apakah caption atau deskripsi kita bisa kita save jika jualan di sosmed? Caption, description itu apa maksudnya? Mas J, maksudnya apakah headline itu segalanya? Ya, apakah caption atau deskripsi kita bisa kita save jika jualan di sosmed?
Saya belum paham yang keduanya. Yang pertamanya sih paham sih. Yang kedua itu apakah caption deskripsi kita bisa kita save jika jualan di sosmed? Masih save itu? Nggak tahu juga nih ya. Ya udah, berarti saya nggak tahu juga. Ya. Headline is everything buat saya begini aja. Pertanyaan ini sangat simpel jawabannya dan ini bagus sebetulnya. Serupa pada saat saya mengatakan tentang 7 formula mencipta tren. Apakah kemasan itu penting? Nah, pertanyaannya seperti itu. Apakah kemasan itu penting? Ya kan? Nah, kemasan sama produk, pentingan mana? Produk. Pentingan produk. Baik, jawabannya saya seperti gini. Produk yang bagus, tanpa kemasan yang menjual, tidak membuat orang untuk mencoba produk kita. Jika mereka tidak mencoba produk kita, bagaimana mereka tahu bahwa produk kita bagus? Oke. Paham ya? Paham. Nah, kalau headline disebut juga dalam ilmu iklan periklanan online, headline adalah faktor klik. Jika orang tidak mengklik, bagaimana dia akan mengetahui atau membaca konten dari copywriting Anda? Jadi headline ini ujung tombak untuk copywriting. Gitu ya? Iya. Katanya juga headline itu 80% dari keseluruhan ya. Ya, bisa dikatakan seperti gitu. Karena jarang orang yang menyimak, seringkali begitu sih. Ya, konten itu seringkali tidak disimak, langsung klik gitu aja. Oke. Nah, apalagi sekarang kalau bicara masalah copywriting itu, bagusnya kita sudah mulai convert ke tempatnya video. Ya. Iya, Nah, jadi copywriting terus divideokan. Kenapa? Selain streaming sudah semakin mudah, konversi semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Orang kebanyakan males untuk membaca. Orang lebih suka melihat, menonton sambil mendengarkan. Begitu ya? Iya. Semoga materi yang malam ini disampaikan oleh Mas J bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak juga buat Mas J yang selalu berbagi terus sama kita. Kita terharu banget, ya Allah. Semoga jadi ladang paham Mas J ya. Ya, insya Allah nanti kita akan hadir 2 minggu lagi ya. Jadi Yubinar Jarum ini akan hadir 2 mingguan. Iya. Ya. Oke deh. Ya, begitu ya. Cukup sekian, ada tambahan dari Mas J? Paling tambahannya jika Anda ingin mendapatkan rekaman dari Yubinar, Anda bisa masuk ke tempatnya store.yokbisnis.com. Tentu aja bagi teman-teman yang menonton live tidak akan disamakan dengan yang menonton rekaman. Yang rekaman kita akan educate teman-teman dengan namanya membayar murah. Ya, hanya mulai dari Rp10.000 saja. Ya, harga naik tidak menunggu Senin. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.